Enten suara gamelan niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil sultanu al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita telah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan berziarah ke salah satu panglima perangnya, Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang di desa tersebut, di desa Socokangsi ini terkenal beliau bernama Pangeran Jubah Ijo atau Mbah Buto Ijo, tetapi nama beliau adalah Pangeran Sumodirjo. Beliau adalah salah satu daripada panglima tempurnya Pangeran Diponegoro, dan senopatinya itu yang bernama Manikmoyo. Bagaimana ceritanya, bagaimana kelanjutannya, mari saksikan. Kita berziarah kepada beliau. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas satu, jangan pernah kita kepaten obor. Harus kita berpegang teguh kepada sejarah. Kalau sejarah kita lupakan, kita tidak akan mengenal Islam masuk di tanah Jawa ini. Bagaimana peperangan zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu memperjuangkan agama dengan susah payah, dengan keringat, bahkan nyawa ataupun darah beliau. Kalau kita sekarang menjadi umat Islam sampai lupakan sejarah, wallahu alam, tahun-tahun yang akan datang anak cucu kita buta akan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah berziarah ke makam Pangeran Jubah Ijo, letaknya di daerah Socokangsi, Jatinom. Kita sedikit mengupas tentang sejarah daripada Pangeran Jubah Ijo. Dulu tatkalanya Pangeran Diponegoro itu bersinggah. Persinggahannya beliau itu di Gedaren. Jadi Pangeran Diponegoro itu singgahnya itu di Gedaren, daerah Jatinom. Lah beliau mempunyai utusan yang dulu itu namanya Telik Sandi. Pejuangnya Pangeran Diponegoro itu, santri-santrinya itu ada yang dinamakan Telik Sandi. Telik Sandi itu kalau zaman sekarang itu seperti intel atau mata-mata. Telik Sandi tersebut mengetahui bahwasannya Belanda akan menyerang daripada perkemahan atau persinggahannya Pangeran Diponegoro di daerah Gedaren, Jatinom. Lalu Pangeran Diponegoro menyiapkan, mengatur strategi perangnya bersama para santri dan panglima tempur beliau.
Salah satunya adalah Pangeran Jubah Hijau yang lebih dikenal namanya Mbah Pangeran Somodirjo. Dan senopati beliau adalah Ki Manik Moyo. Jadi Pangeran Jubah Hijau ini adalah panglima tempurnya Pangeran Diponegoro dan senopatinya adalah Ki Manik Moyo. Salah satu cerita ringkasnya seperti ini. Pada saat Pangeran Diponegoro mau menyerang Belanda, yang pada saat itu kolonial Belanda berada di jalurnya Boyolali. Pertempuran dahsyat terjadi di antaranya Gedaren atau di daerah Jeram, kalau nggak salah namanya zaman dulu itu namanya Jeram Gulung atau Jeruk Gulung. Nah sekarang dinamakan Jeruk Manis. Asal usulnya seperti itu. Jadi pada saat pertempurannya Pangeran Diponegoro juga para santrinya, pada saat zaman kolonial Belanda mau menyerang pasukannya Pangeran Diponegoro, terjadilah pertempuran dahsyat. Jadi dulunya itu Jatinam itu adalah area pertempuran. Pangeran Diponegoro itu dari Gedaren menuju Jurang Gulung atau yang sekarang lebih dikenal dengan Jeruk Manis. Jeruk Manis itu dekatnya Toh Malang atau Banyumalang. Dulunya itu adalah hutan belantara. Nah, strateginya perang Pangeran Diponegoro itu kalau di sejarah menceritakan beliau adalah ahli strategi perang gerilya. Gerilya itu kalau wong Jawa itu ngarane ndelik-ndelik. Jadi pada saat itu pertempuran yang sangat dahsyat di Jerang Gulung atau Jeruk Manis. Di situ para syuhada meninggal, termasuk Eyang Jubah Hijau dan senopatinya meninggal di situ. Di daerah Jeruk Manis dulu itu tidak ada makam, jadi dimakamkan di daerah Socokang Sikulon ini. Nah seperti itu singkat cerita. Lah posisinya meletusnya terjadinya perang di daerah Jatinom, di daerah Jawa, asal usulnya pada suatu ketika ada pemberontakan yang sangat luar biasa. Pada saat itu kolonial Belanda ingin menghancurkan Mataram, Solo. Pada saat Pangeran Diponegoro ingin mengatur strategi perang, beliau ingin sowan kepada alim ulama, beliau sowan kepada para kiai, wabil khusus yang pertama kali yang disowani adalah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Diponegoro ingin ketemu sama Sinuwun Pakubono VI pada saat itu. Akhirnya Pangeran Diponegoro sowan ke Pangeran Mangkubumi. Lah Pangeran Mangkubumi itu mengajak sowan pada saat itu kepada Kiai Mojo. Ingin bertemu kepada ingin bertemu kepada Sinuwun Pakubono VI. Tetapi belum bisa karena pada saat prosesi itu situasi politik sedang deadlock atau sedang kacau antara Mataram Solo dengan VOC Belanda. Lah di situ ada penengah, ada palang pintunya yang bernama Pangeran Joyokusumo. Pangeran Joyokusumo ini adalah penasihat daripada Pakubuwono VI. Lah pada saat itu Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI bisa bertemu, tetapi beliau pertemuannya sangat tertutup karena dikarenakan nanti kalau di Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI bertemu akan menjadi masalah besar. Pada saat itu VOC Belanda akan menyerang Mataram Solo. Dan pertemuannya Pakubuwono ini ada 3 tempat ternyata. Yang pertama itu memang pertemuannya di keraton. Yang kedua pertemuannya itu di hutan belantara di daerah Karanganyar. Nah pada saat itu Pangeran Diponegoro dan Sinuwun Pakubuwono VI ingin bertemu di daerah hutan tersebut, tetapi Pangeran Sinuwun Pakubuwono VI itu tadi menyamar ingin berburu. Alasannya ini berburu mau mencari binatang yang mau diburu sama Sinuwun Pakubuwono VI. Karena apa? Yang dikhawatirkan nanti akan menjadi timbul
1825 sampai 1830. Itu pertempuran yang sangat dahsyat. Lah akhirnya pada saat itu beliau bingung, beliau Panglima Tempur, Telik Sandi dan lain sebagainya. Karena apa? Jatinangor itu dulu itu sudah dinas, bahwasanya antaranya Mataram, Solo dan Jogja itu Jatinangor itu adalah pusat untuk latih tanding kedugdenan. Ampuh-ampuhan awak, ampuh-ampuhan kasekten pasti yang dituju di Jatinangor. Maka dari itu banyak sekali makam-makam aulia, makam-makam wali yang ada di Jatinangor. Salah satunya Pangeran Jubaiju. Sejarah ringkas daripada beliau. Apabila ada tutur katanya yang salah, ceritanya yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Yang terpenting jangan pernah kita ini kepaten obor. Sejarah jangan sampai kita buta. Kalau sejarah itu hilang, anak turun kita besok tidak akan tahu sejarah dan gampang dipecah belah oleh umat-umat lain.